Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elmawati Mengkahi, NIM 11190006. Pada video kali ini, saya mewakili dari kelompok untuk membahas tentang analisis saham dan obligasi. Sebagai besar aktivitas bisnis di dunia melibatkan saham dan obligasi. Saham dan obligasi adalah sertifikat yang dijual untuk mengumpulkan uang guna memulai perusahaan baru untuk memperluas perusahaan yang sudah ada. Saham dan obligasi juga disebut sekuritas dan orang yang membelinya disebut investor. Jika berinvestasi di saham, kemungkinan menghasilkan uang atau dipetel gain yang sangat besar, tetapi juga kemungkinan disertai dengan kerugian juga akan lebih buruk. Jika berinvestasi di obligasi, hanya akan mendapatkan keuntungan dari kupon dan akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Sedangkan risiko yang ditanggung hampir tidak ada kecuali negara atau perusahaan yang dibeli obligasinya mengalami kebangkrutan. Pengertian saham dan obligasi. Saham adalah tanda bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham disebut juga pemegang saham atau stakeholder. Menurut Fahmi, saham adalah tanda bukti kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Persediaan yang siap untuk dijual. Saham membagi salah satu alat untuk mencari tambahan dana dan bersifat modal, memberikan implikasi bahwa investor yang menanamkan modal tersebut mencerminkan kepemilikan perusahaan. Sedangkan obligasi adalah surat utang jangka panjang, menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Berikutnya jenis-jenis saham dan obligasi. Jenis-jenis saham dan obligasi. Pertama kita akan membahas saham terlebih dahulu. Ketika orang membayangkan saham, kebanyakan dari mereka mungkin memikirkan saham publik yang akan diperdagangkan di bursa saham. Namun, penting bagi investor untuk mengetahui berbagai jenis saham yang tersedia, memahami karakteristik uniknya, dan dapat menentukan kapan saham tersebut dapat mewakili investasi yang sesuai, antara lain saham biasa dan preferen, saham pertumbuhan dan nilai, saham pendapatan, saham fluid shift, saham defensif, saham IPO. Sesuai namanya, obligasi pemerintah adalah jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah di Indonesia. Obligasi jenis ini pertama kali diterbitkan pada Agustus 2016 antara lain. Obligasi negara, obligasi tabungan, obligasi daerah, dan obligasi korporasi. Berikutnya persamaan saham dan obligasi. Sebelum kita membahas perbedaan saham dan obligasi, terlebih dahulu kita membahas persamaan antara saham dan obligasi. Memiliki klaim atau laba dan aktiva, memiliki hak tebus, memiliki surat berharga. Sementara itu, ada beberapa perbedaan saham dan obligasi yang harus Anda ketahui. Berikut adalah perbedaan saham dan obligasi. Batas sama berlaku, tingkat keuntungan, pajak yang dikenakan. Manfaat saham obligasi. Manfaat investasi saham mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Cara terbaik untuk tetap unggul dan inflasi, mudah dibeli, mudah dijual. Manfaat investasi obligasi memberikan pendapatan, menjaga prioritas. Berikutnya simulasi perhitungan. Saham. Berbicara terkait saham, maka tidak terlepas dari kapital, gain, dan dividen.
Keduanya merupakan keuntungan yang didapat oleh investor dari hasil perdagangan saham. Semakin berkembangnya sebuah perusahaan dari waktu ke waktu, biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Kenaikan harga saham ini dapat dimanfaatkan untuk menjual saham pada harga yang tentu lebih tinggi daripada harga pembeli. Berikut rumus untuk menghitung capital gain, yaitu capital gain sama dengan harga jual kurang harga jual dikali dengan jumlah barang atau produk yang diinvestasikan. Contoh perhitungan capital gain. Investor A membeli saham NTR atau Nutrien dengan harga 16.000 per lembar pada tahun 2018 sebanyak 30 lot, atau satu lot sama dengan 100 lembar saham. Pada tahun 2020 ternyata harga saham di BII naik menjadi 26.000 per lembarnya. Maka capital gain yang didapatkan oleh investor A adalah tahun 2018 investor A memberikan saham ETR dengan harga 16.000 per lembar sebanyak 30 lot. Tahun 2020 investor A menjual saham tersebut saat naik menjadi 26.000 per lembar. Capital gain yang dapat diinvestasikan A sebesar rumus capital gain kurang harga beli dikali dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Capital gain investor A 26.000 dikurang dengan 16.000 dikali dengan 3.000 lembar harga saham sama dengan 30 juta. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Dengan demikian, maka modal sebesar 48 juta investor A memperoleh keuntungan saham atau capital gain sebesar 30 juta. Berikutnya materi yang terakhir, simulasi perhitungan dividen. Dalam menghitung dividen saham, atau beberapa data yang perlu untuk diketahui antara lain laba bersih perusahaan ataupun laba bersih perusahaan EPS, dividen period ration atau DPR, jumlah saham beredar. Sebuah perusahaan atau PT GLSM memiliki 10 juta lembar saham yang mencek keuntungan bersih sebesar 1.600.000. Kebijakan pembagian dividen perusahaan atau DPR adalah 40% dari laba bersih dibagi sebagai dividen. Maka dividen yang akan didapatkan adalah PT GLSM memiliki 10 juta lembar saham yang mencetak keuntungan bersih sebesar 1.600.000. Kebijakan pembagian dividen perusahaan DPR adalah 40% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen per lembar saham yang akan didapatkan investor sebesar rumus laba bersih DPR sama dengan 1.600.000 dikali dengan 40% sama dengan 640 juta. Dividen saham beredar, dividen per lembar saham itu sama dengan 640 juta dibagi dengan 10 juta sama dengan 64 lembar saham. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.